Pernah nggak sih kamu duduk diem, tapi rasanya kayak dikejar-kejar terus? Seolah ada yang harus kamu kejar, tapi kamu sendiri nggak tahu apa. Tiap hari sibuk, HP bunyi, notif kerja, target, tapi kamu nggak pernah sempat tarik napas panjang. Sampai akhirnya, kamu sadar satu hal. Aku sibuk banget, tapi kayaknya aku nggak hidup. Sibuk itu nggak sama dengan hidup. Kita sering banget bangga bilang, gue sibuk nih, banyak kerjaan. Seolah-olah kalau kita sibuk, itu artinya kita produktif. Kalau sibuk, berarti kita hebat. Sibuk jadi semacam lencana kehormatan yang kita tempel di dada. Tapi coba pikir pelan-pelan. Sibuk itu gak selalu berarti kamu hidup. Kadang, sibuk itu cuman kedok dari pelarian. Pelarian dari rasa kosong, pelarian dari kenyataan bahwa kita sendiri gak tahu kita sedang ngapain. Ada banyak orang yang hari-harinya padat, dari pagi sampai malam. Rapat, kerja, ngurus ini itu. Tapi saat ditanya, apa kamu bahagia? Mereka cuma bisa diem. Mereka nggak tahu jawabannya. Karena terlalu sibuk untuk sekedar berhenti dan nanya ke diri sendiri. Analoginya begini. Bayangin, kamu naik motor, ngebut sekencang-kencangnya. Tapi kamu nggak tahu tujuannya kemana. Emang kamu bergerak? Iya. Tapi apa itu hidup? Atau kamu kayak orang lari di treadmill? Capek, keringetan, mos-mosan, tapi ujung-ujungnya kamu tetap di tempat. Gak kemana-mana. Kenapa kita lupa tarik napas? Hari ini semuanya serba cepat. Informasi datang kayak ombak. Gak henti-henti. Bangun tidur, buka HP. Lihat story, orang udah olahraga, udah kerja, udah produktif. Kita langsung merasa, aku ketinggalan. Dunia gak kasih kita waktu buat tenang. Kita diajarin buat lari, mengejar pencapaian, kerja terus. Bahkan istirahat pun harus ada alasannya. Kalau kamu rebahan sebentar, ada suara kecil di kepala yang bilang, kamu males. Orang lain udah sejauh itu, kamu masih di sini. Padahal siapa bilang istirahat itu dosa? Kita hidup di zaman yang bikin kita ngerasa gak cukup terus-menerus. Gak cukup pinter, gak cukup cantik atau ganteng, gak cukup sukses, gak cukup produktif. Dan parahnya, kita mulai menilai harga diri dari seberapa banyak yang bisa kita capai. Self-worth kita diikat sama to-do list. Akhirnya kita terus lari, terus kerja, terus ngejar. Tapi lupa satu hal yang paling penting. Lupa napas. Iya, napas. Hal paling dasar, paling penting, tapi justru paling sering kita abaikan. Kita lupa bahwa bernapas itu bukan cuma proses biologis, tapi juga pengingat sederhana bahwa kita hidup. Kita masih di sini. Pernah nggak sih kamu benar-benar sadar pas kamu tarik napas? Bukan sekedar lewat, tapi benar-benar hadir, benar-benar ngerasain udara masuk ke hidung, ke paru-paru, dan keluar perlahan. Itu bukan hal kecil. Itu momen sakral yang sering kita anggap sepele. Lucunya, mesin aja dikasih waktu buat mati, supaya nggak overheat. HP yang kita pegang butuh restart. Laptop yang kita pakai perlu shutdown. Tapi manusia, kita terus nyalain diri sendiri. Nggak pernah off, nggak pernah diem. Kita lupa bahwa berhenti bukan berarti gagal. Kadang justru dengan berhenti sejenak, kita bisa ngelihat lebih jelas. Aku sebenarnya mau kemana sih? Bernapas sama dengan menyadari kehadiran. Banyak orang hari ini merasa hidupnya kosong.
merasa ada yang hilang. Tapi anehnya, mereka sendiri nggak tahu apa yang hilang. Padahal, yang hilang bukan hal besar, bukan uang, bukan pasangan, tapi kehadiran diri. Kita hidup, tapi nggak hadir. Kita ada, tapi pikiran kita kemana-mana. Makan sambil lihat layar, jalan sambil mikirin kerjaan, bicara sama orang, tapi fokus ke notifikasi. Gak heran kalau akhirnya kita ngerasa hampa, karena kita gak pernah benar-benar hadir di saat ini. Dalam dunia mindfulness, latihan paling dasar bukan meditasi yang ribet, bukan pose yoga, bukan mantra. Latihan paling sederhana adalah tarik napas, buang pelan-pelan. Cuma itu. Tapi itu cukup untuk membuat kita sadar, aku sedang hidup. Karena napas nggak pernah bohong. Napas itu satu-satunya hal yang selalu ikut kamu, sejak kamu lahir, sampai nanti kamu pergi. Tapi ironisnya, justru dia yang paling sering kita lupakan. Banyak dari kita kejar kehadiran di sosial media, tapi lupa kehadiran di dunia nyata. Kita update story terus, tapi lupa memperhatikan cerita hidup kita sendiri. Pernah nggak kamu duduk diam dan benar-benar merhatiin napas kamu? Rasain udara masuk, rasain dada naik, rasain tubuhmu ikut bergerak pelan. Di situ gak ada target, gak ada KPI, gak ada validasi dari siapapun. Yang ada cuma kamu dan detik ini. Dan di momen kayak gitu, kamu mulai sadar. Selama ini aku terlalu banyak mikir, terlalu banyak lari. Tapi aku gak pernah berhenti buat sekedar ngerasain. Ada orang yang keliling dunia buat cari makna hidup, tapi ada juga orang yang nemuin makna hidup cuma dari duduk diam dan merhatiin napas. Kehadiran itu mahal, tapi bisa kamu dapatkan gratis. Cuma butuh satu hal, kesadaran. Jadi lain kali kalau kamu ngerasa lelah, ngerasa kosong, ngerasa hidupmu kayak autopilot, jangan buru-buru cari pelarian. Coba duduk, tarik napas pelan-pelan, rasain hadirnya kamu. Karena disitulah letak hidup yang sebenarnya. Apa yang sebenarnya kamu cari? Kita sering banget bilang, aku pengen sukses, aku pengen kaya, aku pengen berhasil. Tapi jarang banget yang berhenti sejenak dan nanya, supaya apa? Supaya bisa tenang? Supaya nggak dikejar utang? Supaya bisa bahagiain orang tua? Supaya diakui orang-orang, supaya dianggap berhasil sama mantan? Atau jangan-jangan kita sendiri nggak tahu jawabannya. Kita cuma ngejar, karena semua orang juga kelihatan lagi ngejar. Kita tumbuh di lingkungan yang ngajarin hidup itu perlombaan. Harus punya target, harus punya pencapaian, harus punya sesuatu buat dibanggain. Padahal nggak semua orang punya dari start yang sama. Nggak semua orang larinya ke arah yang sama. Tapi kita maksa diri kita buat ikut lomba yang bahkan kita sendiri nggak tahu hadiahnya apa. Dan ironisnya, saat kita mulai capek, kita nggak berhenti. Kita malah makin ngebut, karena kita takut. Takut dibilang gagal, takut disalib, takut nggak dianggap. Tapi coba jujur, apa iya semua yang kita kejar ini bikin kita tenang? Apa iya makin sibuk bikin makin bahagia? Apa iya makin banyak uang bikin hati jadi damai? Banyak orang yang udah punya semua itu, tapi tetap ngerasa kosong, tetap ngerasa kurang. Karena ternyata yang mereka cari bukan itu. Kadang kita kira yang kita butuh adalah sukses, padahal yang kita butuh cuma rasa cukup. Kadang kita kira kita pengen terkenal, padahal kita cuma pengen dimengerti. Kadang kita kira kita butuh validasi orang, padahal yang paling kita butuh itu
nerima diri sendiri. Pertanyaannya sekarang, apa sebenarnya yang kamu cari? Beneran sukses? Atau cuma pengen gak ngerasa gagal? Beneran bahagia? Atau cuma pengen kelihatan bahagia? Karena beda tipis loh, kelihatan tenang dan beneran tenang, itu dua dunia yang beda. Kita hidup di era pencitraan, tapi yang paling mahal hari ini justru jadi diri sendiri dan jujur sama apa yang benar-benar kamu cari. Jadi, sebelum kamu lanjut ngejar target berikutnya, sebelum kamu kerja 14 jam lagi hari ini, coba berhenti sebentar. Tanyakan hal ini dengan pelan dan jujur. Yang aku kejar ini, beneran aku butuh? Atau cuma karena aku takut gak punya apa-apa buat dibanggain? Karena jangan-jangan yang kamu cari itu bukan di luar sana, tapi ada di dalammu sendiri. Cuma belum kamu temui, karena kamu gak pernah berhenti. Cara sederhana buat balik ke napas. Kadang kita pikir untuk tenang itu butuh liburan mahal. Harus ke Bali, ke gunung, atau ke pantai. Padahal, ketenangan itu bisa kita dapetin di mana aja. Bahkan di kamar, bahkan di tengah kesibukan. Kuncinya, balik ke napas. 1. Mulai dari 5 menit tanpa layar. Coba deh, kasih diri kamu waktu cuma 5 menit aja. Tanpa HP, tanpa laptop, tanpa TV, duduk. Diameter tutup mata kalau perlu. Fokus ke napas masuk dan napas keluar. Rasain sensasinya. Di awal, pikiran kamu bakal kemana-mana. Nggak apa-apa, wajar. Tapi setiap kali sadar pikiran melayang, tarik lagi perhatiannya ke napas. Kenapa ini penting? Karena 5 menit ini kayak tombol pause di remote kehidupan kamu. Tanpa tombol ini, kita kayak video yang terus play tanpa henti, sampai habis. 2. Tanya diri sendiri, aku ngejar ini semua buat siapa? Kadang kita lari tanpa arah, cuma karena terbiasa lari. Kita kerja keras, ambil semua kesempatan, sibuk luar biasa. Tapi lupa alasannya. Pertanyaan ini kayak cermin. Jawabannya mungkin bikin kamu kaget. Mungkin ternyata yang kamu kejar bukan buat kamu, tapi buat membuktikan sesuatu ke orang lain. Kalau jawabannya nggak jelas, berarti saatnya pelan-pelan ambil langkah baru. Langkah yang benar-benar kamu mau, bukan sekadar buat terlihat di mata orang. 3. Journaling, menulis kesadaran. Ambil buku atau kertas. Tulis aja, hari ini aku bersyukur karena nggak usah mikir berat. Bisa sesimpel, aku masih sehat, aku punya teman yang peduli, atau kopi pagi ini enak. Kegiatan sederhana ini bikin otak berhenti fokus ke hal yang kurang, dan mulai sadar sama hal yang udah ada. Menulis kesadaran itu kayak ngezoom kamera. Dari semua kekacauan besar, ke hal-hal kecil yang ternyata bikin kita hidup. 4. Sadari detik ini, tarik napas. Pelan, rasain udara masuk ke hidung, mengisi paru-paru. Buang perlahan, rasain lega yang muncul. Di momen ini, kamu gak mikirin masa lalu, gak khawatirin masa depan, yang ada cuma sekarang. Dan itu cukup untuk bilang, aku masih hidup. Karena pada akhirnya, yang bikin kita benar-benar ada, bukan berapa banyak yang kita kejar, tapi seberapa sering kita sadar kalau kita masih bernapas. Hidup bukan lomba siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sadar. Kamu gak harus lari terus. Kadang, duduk, tarik napas, dan sadar kamu masih hidup. Itu udah luar biasa. Jadi, sekarang tarik napas pelan-pelan. Tahan sebentar, buang perlahan, rasain. Kamu gak lagi ngejar apa-apa, kamu lagi hidup. Kalau video ini bikin kamu berhenti sejenak dan mikir, klik like, share ke teman yang kamu tahu juga lagi kelelahan, dan tulis di komentar, hari ini aku milih sadar. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa napas ya.